Ya. Oke, terima kasih kelompok satu sudah memberikan presentasi ya dengan cukup baik. Sekarang saya berikan waktu untuk kelompok 2 sebagai pembahas ya. Bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan masukan, atau kalau misalnya menemukan sesuatu yang tidak disetujui, silahkan juga diungkapkan. Ya, silakan. Ya, meski tidak semua, paling tidak ada 2 orang gitu ya minimal gitu dari kelompok 2 untuk memberikan tanggapannya. Silakan kelompok 2. Ya, saya mau bertanya dari kelompok 2, saya Nabila dari kelompok 2. Mau bertanya, tapi ini kasus organisasinya agak berbeda ya. Aku ngambilnya PR-nya Satgas Covid nih. Jadi kan kalau waktu awal-awal Covid, kan Menteri Terawan tuh sempat ngomong hal-hal yang kayak nggak dimasuk akal gitu, kayak kita nggak usah khawatir sama Covid, nyalain kita beli masker gitu-gitu kan. Padahal itu semua protokol kesehatan yang harus kita lakuin gitu kan. Nah, setelah Menteri Terawan ngomong kayak gitu, si PR Kemenkesnya ini bilang kita harus jaga protokol kesehatan gitu. Jadi omongan menteri sama PR-nya bertolak belakang gitu kan. Yang satu suruh kita santai aja, yang satu suruh kita patuhi protokol kesehatan. Nah, kalau misalkan dari dalam organisasinya nih, uh, yang buat kan itu masalah dari internal ya. Jadi kan kalau misalkan ditegur juga masyarakat bilangnya Menteri Terawan aja bilang kita harus biasa aja gitu-gitu kan. Jadi apa yang disampaikan sama PR-nya yang harusnya bikin kita sama nih sama-sama jaga kesehatan malah disepelein gitu sama masyarakat karena dari menterinya sendiri buat kita nggak usah khawatir gitu. Jadi kalau misalkan dari internalnya nih masalahnya yang muncul, gimana ngatasinnya? Jadi kalau dilihat dari sini kan PR sama menteri pasti kita lebih musat perhatiannya sama menterinya ya dibanding PR-nya gitu kan. Nah kalau masalahnya kayak gini, gimana cara ngatasinnya dari PR sama dalamnya sendiri? Ya. Oke, dicatat dulu ya. Ditampung dulu mungkin. Silakan yang lain, yang Saya kelompok ingin satu bertanya, Pak. sambil memikirkan jawabannya ya, kalian menyiapkan. Silakan, Prisabella ya. Iya. Ya. Oke, jadi tadi Kamu bisa sebelumnya buka videonya nggak? Biar biar kelihatan gitu loh. jaringan lagi unstable, Pak. Hah? Jaringan saya lagi unstable. Oh, oke. Oke. Jadi pas sebelum masuk ke konklusi kan Niko jelasin dulu. Terus dia bilang, dalam kutip katanya, PR dalam politik tidak selamanya mengenai pemerintahan, tapi ada juga dalam eksternal, internal. Tapi dia belum jelasin secara detailnya itu seperti apa. Mungkin bisa dikasih contoh kali ya. Terima kasih. Boleh langsung jawab ya untuk itu. Gini ya, udah tiba untuk misalnya kan tadi ada salah satu konteksnya dalam bisnis ya. Contohnya kalau publik PR politik juga bukan berarti dalam selalu partai politik, melainkan juga bisa beberapa organisasi di luarnya. Seperti kayak misalnya kan seringkali ya permasalahan mengenai perusahaan rokok dan misalnya. Nah, perusahaan rokok itu kan terkait suatu kebijakan tertentu, maka dari itu si PR politik ini PR dari si ini juga si organisasi si rokok ini juga punya PR gitu, PR yang juga melakukan ke PR politik itu melakukan ke government relation itu dengan bagaimana melakukannya dengan negosiasi lobby gitu kepada pembuat kebijakan undang-undang itu sendiri ke pihak legislatif gitu untuk bagaimana apakah undang-undang itu akan ditetapkan atau direvisi gitu. Ini soalnya terkaitan dengan operasional bisnis di organisasi itu juga bisa PR politik diterapkan dalam itu maksudnya juga selain di organisasi politik juga PR politik juga di dalam organisasi di luar itu juga bisnis juga begitu melakukan lobby negosiasi juga seperti itu sih untuk lebih detailnya gimana. Oke, makasih sudah menjawab. Oke. Bisa langsung ke pertanyaan pertama. Kelompok satu silakan gantian siapa yang jawab. Meskipun kasusnya berbeda, tapi prinsipnya sama tentang PR politik kan, yang kasus COVID ya, antara Menkes waktu itu masih Terawan, oh, sekarang udah ganti kan Menkesnya. Silakan siapa yang menjawab?
dari kelompok 1? Bisa saja mempertanyakan misalnya, kalau kasusnya tadi jubir presiden ya, Pak Rahman misalnya. Nah, apakah dia memainkan peran PR politik yang cukup baik gitu ya untuk pemerintahan Jokowi sekarang ini, atau gimana gitu kan, bisa kalian komentari itu. Kalau tadi untuk pertanyaan yang pertama itu keterkaitannya berarti adanya ini ya, berarti permasalahannya antara pihak internal maupun dengan eksternal itu berarti ada apa ya, dan PR-nya itu sendiri adanya ketidak simetrisan ya. Jadi tidak ada sinkron ya. Jadi maksudnya si dari pihak internal berarti kalau masalah menteri tadi COVID kenapa gitu tadi ya. Mestinya sih solusi yang terbaik sih kalau yang bisa disarankan ini mestinya peranan antara pihak politik ini harus misalnya bertemu dengan pihak partai Menkes gitu. Sebenarnya kan dari ini kan kesalahan Menkesnya itu dalam misalnya ada perkataan salah gitu kepada publik, di mana dalam hal ini mestinya adanya komunikasi yang lebih lanjut gitu dalam penyampaiannya ya. Jadi misalnya untuk kayak mestinya adanya gimana ya, jadi si menteri ini kan berarti kan tujuan si pihak politik ini kan meluruskan gitu, maksudnya tujuan dari bahwa tujuan dari Menkes sama apa gitu, tapi cara penyampaiannya aja gitu yang salah gitu. Nah maksudnya di sini juga pihak-pihak internalnya juga pihak politik juga bisa apa ya, dia juga meluruskan gitu, memahami sebenarnya tentang mencari lebih spesifik lagi, meneliti dan sebagainya tentang permasalahannya. Apa sih data-data yang diperoleh dari pihak internal nih terkait apa yang terjadi pada tanggapan masyarakat tentang kayak COVID, nah itu pertama kali kasus yang COVID itu. Nah itu yang perlu diluruskan terlebih dahulu dulu. Gitu. Dan kemudian pihak politik lah di sini yang mestinya pihak politik juga di sini juga harus menyarankan kembali ya kepada pihak Menkes juga ini sebelum minta maaf atau apa terlihat ada kesalahpahaman itu dalam menyampaikannya juga gitu. Jadi ada perumusan juga dari Menkesnya juga yang mestinya meluruskan kembali, dan PR politik juga memperjelas lagi maksud dari pesan yang ingin disampaikan gitu, agar jadi nggak masyarakat juga berarti menganggap berarti jadi menunjukkan bahwa ini adanya keterpaduan gitu, maksudnya jadi masih PR politik ya sama jadi PR politik sama si Menteri Kesehatannya juga sebagai fokusan utamanya itu juga sesuai gitu jalan cara pikirnya dan cara pikirnya gitu, cara dan sebagainya gitu. Mestinya ada pemaduan terlebih dahulu itu, riset dulu kenapa si menteri itu mengatakan itu gitu, apakah ada lebih diteliti lagi permasalahannya, kemudian juga dikoreksi kembali, dan setelah selanjutnya taktiknya mestinya adanya mungkin menteri itu juga harusnya menyampaikan lagi klarifikasinya bagaimana dan diperjelas lagi oleh pihak politik itu. Mestinya sih seperti itu ya cara yang menangani miskomunikasi yang terjadi kalau menurut saya gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin bisa membantu gitu untuk menjelaskannya lebih detail. Ya, silakan kalau yang ingin menambahkan dari kelompok 1. Mungkin saya mau nambahin. Ya, Jadi kan pas ada masalah ini, yang itu sempat jadi kontroversi banget kan di media-media berita. Nah itu tuh timing statement antara Menteri Terawan sama juru bicara dari Kemenkesnya itu berbeda. Dan yang pertama ngomong itu kan Menteri Terawannya kan, dan itu mendapatkan banyak kritikan, dan akhirnya setelah menimbulkan beberapa perdebatan gitu kayak di masyarakat, akhirnya juru bicaranya ini menurut kelompok kami itu dia akhirnya kayak turun tangan gitu Pak untuk memberikan klarifikasi dan meluruskan gitu, biar masyarakat jadinya nggak ikut meremehkan COVID tapi malah melakukan hal kayak tadi, pakai masker, terus social distancing, dan tetap jaga gitu, tetap berhati-hati banget. Mungkin ada lagi yang mau nambahin? Ya, silakan. Silakan kalau masih ada. Mario, Calvin, atau Stephanie.
Nggak sih, nggak sih Pak, kalau menurut saya emang Menteri Terawan ini di kasus yang kali ini emang ini pure dari mungkin miskomunikasi atau kesalahan dari Menteri Terawan sendiri ya. Mungkin dia eh, belum dibicarakan dulu, dikonsultasiin dulu mungkin sama berbicaranya, gimana cara dia nyampaikan tentang COVID ini. Nah, makanya jadinya terjadi penolakan dari masyarakat. Lalu karena itu dianya juga pasti merasa bersalah, makanya dia mengundurkan diri dari jabatan dia sebagai Menteri Kesehatan. Jadi setelah itu juga juru bicaranya kan yang meluruskan. Nah, jadi emang ini dari kesalahan dari pihak Menteri Terawan sendiri sih, ada miskomunikasi. Oke. Gimana? Cukup untuk yang pertanyaan ini? Siapa tadi Ya, yang ada ini juga sih harus ada konsultasi yang mestinya dalam hal itu juga adanya konsultasi kan ini karena dia kurangnya mestinya ada konsultasi ya dalam komunikasi itu pihak politik sama si menterinya itu juga harus lebih maksudnya karena ya harus untuk kedepannya supaya nggak salah lagi ya dia harus adanya konsultasi lebih lanjut gitu sebelum menyampaikan pesan nih bagaimana nih minta saran kepada jubir atau apa gitu kan jadi seenggaknya nggak terjadi kesalahpahaman lagi nih untuk kedepannya seperti itu sih sarannya mungkin lebih baik. Oke, ada tanggapan lain mungkin? Boleh dari kelompok 2 atau dari kelompok mana saja berkaitan dengan kasus yang diangkat kelompok 1 ini. Silakan kalau masih ada. Sebetulnya petugas atau pelaksana PR itu boleh nggak sih berbohong dalam rangka mempertahankan citra atau reputasi gitu? Boleh nggak itu? Menurut kalian? Atau kelompok 1 lah yang jadi yang presentasi. Boleh nggak PR itu sampai berbohong demi menjaga reputasi atau nama baik? Menurut kalian boleh nggak? Nggak boleh Pak, nggak sesuai sama kode etiknya Pak. Mungkin kalau menurut saya sih bukan harus boleh berbohong, tapi lebih ke seberapa detail informasi yang sebarluaskan itu Pak. Menurutnya memang itu tidak terlalu penting untuk betul-betul disebarluaskan, jadi ya minim aja itu Pak dengan statementnya Pak. Asal memang itu menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik. Nah, gini jadi harus dulu berbohong sih. Mungkin dipersempit lagi. Jadi ketika misalnya katakanlah kasusnya pemerintah ya, ada kasus katakanlah misalnya angka COVID semakin tinggi gitu, sehingga banyak pihak atau beberapa pihak menduga nih pemerintah kurang capable gitu ya menangani. Nah, dengan data-data yang ada memang menunjukkan hal itu. Nah, apakah sebaiknya secara PR nih pemerintah mendenial, menolak, atau lebih baik mengakui sambil menyatakan bahwa akan memperbaiki sungguh-sungguh ke depannya dan seterusnya gitu, secara PR. Mana yang lebih bagus? Membantah atau menolak itu, atau mengakui sambil berusaha sambil berjanji akan memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Menurut saya Ya menurut saya sih kalau saya di pandangan publik ya kayaknya saya lebih menghargai kalau mereka kayak jujur dan mengakui kesalahannya dan tapi kayak mereka apa ya pokoknya jujur sih kayak lebih kalau di pandangan publik kayaknya bakal lebih enak deh didengar. Yang menyampaikan fakta sesungguhnya sih maksudnya kayak kan tadi dia PR juga menyampaikan ya fakta sesungguhnya tentang sesuatu gitu tapi juga kayak apa ya dan gaya penyampaiannya mungkin ya yang mungkin jangan terlalu kan masyarakat sendiri kan memiliki cara pemikiran yang interpretasi yang berbeda-beda ya mungkin cara penyampaiannya mungkin yang lebih halus dengan pengaturan kata-katanya gitu itu mungkin akan lebih baik gitu
dibandingkan kalau PR itu berbohong. Kalau berbohong sendiri berarti kan sama saja menjatuhkan citra si PR itu sendiri ataupun organisasi yang tersangkut gitu, di mana PR itu terlibat dalam suatu organisasi politik misalnya. Ya begitu sih mestinya yang lebih baik sih. Ya.